Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen dan Ibu Pamong LPTK Universitas Bengkulu. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menindaklanjuti tugas daripada LK2, yaitu tentang eksplorasi penyebab masalah, yang mana tindak lanjut daripada tugas tersebut yaitu mewawancarai beberapa narasumber, yaitu salah satunya narasumber dari kepala sekolah. Baiklah, langsung saja. Dalam kesempatan ini saya akan langsung berbicara untuk mewawancarai daripada kepala sekolah SDN 04 Boyarawan. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Munawir Zazali, mahasiswa PPG Universitas LPTK Bengkulu. Asal sekolah saya dari SDN 04 Boyarawan, Kecamatan Boyarawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, langsung saja. Dalam kesempatan ini saya akan mewawancari kepala sekolah SDN 04 Boyarawan. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bu. Ibu, saya mahasiswa dari PPG LPTK Bengkulu. Dalam kesempatan ini akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas PPG saya yang berkaitan dengan eksplorasi penyebab masalah yang ada di dalam kelas 5 yang saya emban tugasnya selama mengajar di SDN 04 Boyarawan ini. Baik, Ibu kepala sekolah yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang berkaitan dengan eksplorasi penyebab masalah, yang mana eksplorasi penyebab masalah ini diambil dari identifikasi masalah yang telah saya buat di LK.1.1 yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi langsung saja Ibu ya. Ya, baik. Apa yang akan Bapak tanyakan, insya Allah akan saya jawab sesuai apa yang ada kondisinya di sekolah kita. Ya, baik Ibu. Adapun pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang ada di kelas saya, yang sudah saya buat dan saya isikan di tugas LK 1.1.2 ini. Yang pertama yaitu tentang masalah pedagogik, literasi, dan numerasi. Yang pertama, pedagogik. Dalam pedagogik ini saya mengangkat pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tema 9, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya Ibu. Jadi dalam mata pelajaran ini, selama saya menerapkan proses belajar mengajarnya dalam kelas, itu saya menemukan bahwasanya di kelas saya tersebut, yaitu kelas 5, di dalam pelajaran IPA
Siswa tersebut, sebagian siswa Ibu itu kesulitan dalam hal mengidentifikasi perbedaan unsur-unsur daripada antara zat tunggal dan zat campuran. Nah, jadi menurut Ibu di sini menitik beratkan kepada penyebab daripada masalah kenapa siswa tersebut, beberapa ataupun sebagian siswa tersebut kesulitan di dalam memahami pembelajaran IPA tersebut. Jadi dalam hal ini saya meminta jawaban dari Ibu menyangkut masalah tersebut. Terima kasih Bapak Munawir Ghazali. Tentunya permasalahan di dalam pembelajaran di kelas kita akan selalu muncul. Apa penyebab dari kemunculan permasalahan-permasalahan tersebut? Bisa datang dari faktor guru, bisa juga timbul dari peserta didik kita itu sendiri. Contohnya kalau dari guru, ada mungkin kita sebagai seorang guru kurang melengkapi persiapan pembelajaran tersebut seperti media ajar, kemudian juga metode yang kita gunakan mungkin belum tepat, dan juga kondisi keadaan siswa kita. Mungkin di rumah jarak tempuh dari rumah ke sekolah, faktor kelelahan siswa karena jarak tempuh dari rumah ke sekolah, kemudian juga faktor ekonomi keluarga siswa juga mempengaruhi. Contohnya kalau pagi siswa belum sempat sarapan, jarak tempuhnya jauh ke sekolah, terus langsung menghadapi pembelajaran yang berat menurut siswa. Di samping itu juga kita sebagai guru mungkin metode dan media pembelajaran atau alat peraga yang kita gunakan kurang mendukung. Nah, itu Bapak ya. Kemudian juga faktor orang tua yang kurang peduli, karena kalau di desa seperti kita, orang tua itu menyerahkan seutuhnya pendidikan anaknya di sekolah, di gurunya. Nah itu, jadi kesemua faktor itulah yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam proses pembelajaran, sehingga hasil yang kita harapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita harapkan. Ya. Itu Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Itu sehingga bisa menyebabkan siswa tersebut kesulitan Ibu ya. Iya, benar. Dalam memahami perbedaan antara unsur-unsur zat tunggal dan zat campuran tersebut. Baik, terima kasih Ibu itu atas jawaban yang pertama yang telah Ibu jawab. Kemudian adapun selanjutnya yaitu kalau tadi itu tentang pedagogik, itu kemudian selanjutnya itu tentang literasi. Ya. Literasi ini saya mengangkat tentang materi bahasa Indonesia. Ya. Masih di tema 9, tetapi itu saya ambil di subtema 2-nya. Kalau tadi di pedagogik itu di subtema 3, sekarang yang selanjutnya itu subtema 2. Masih di judul materi benda dalam kegiatan ekonomi. Adapun yang saya temukan masalahnya itu masalah siswa dalam kegiatan belajar mengajar itu masih di kesulitan siswa itu Bu, tetapi itu di bidang adapun permasalahan itu masih di sebagian siswa itu ataupun beberapa siswa itu masih kesulitan juga dalam menganalisis karakteristik iklan yang ada di mata pelajaran tersebut. Nah, itu menurut Ibu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa tersebut
masih kesulitan dalam menganalisis materi tersebut, Bu. Baiklah Bapak, proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah kita sebenarnya para guru ini sudah bisa dikatakan mengikuti era yang maju. Namun yang menjadi kendala untuk mengimbaskan pembelajaran tersebut kepada siswa, apalagi masalah iklan ini, itu memang bukan hal yang mudah. Karena meskipun di antara siswa kita sudah memiliki gadget, sudah disiapkan oleh orang tuanya, anak-anak kebanyakan tidak mengekspos pelajaran dari gadgetnya tersebut, hanya game. Itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, anak-anak itu sendiri belum paham apa itu iklan, karena di rumahnya tidak tersedia televisi, karena kita tinggal di daerah yang ekonominya menengah ke bawah, Bapak. Oh, iya, Jadi Bu. sebagai tenaga pengajar, kita guru yang harus meningkatkan bagaimana cara kita mengaplikasikan pembelajaran tersebut dengan menggunakan model pembelajaran yang bagaimana, menggunakan media alat peraga yang bagaimana, sehingga bisa menyebabkan terjadinya peningkatan pembelajaran. Nah, jadi di antaranya yang menyebabkan proses pembelajaran tersebut artinya gagal atau belum berhasil secara keseluruhan itu tadi faktor alam, ekonomi masyarakat yang siswa berpengaruh kepada siswa atau anaknya, Keluarga. ya Keluarga dari ini, Bu, ya. faktor keluarga itu. Kemudian dari faktor kita guru juga ya seperti itu. Jadi kemauan kita untuk menggunakan model pembelajaran dan menyiapkan media pembelajaran atau alat peraga itu masih perlu ditingkatkan. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih untuk jawaban yang kedua ini. Sudah Ibu jawab dengan maksimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah numerasi ini, Bu. Ya, yang sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui di sekolah kita ini, ya, masalah numerasi ini adalah menjadi hal yang sangat penting dalam memajukan pendidikan terutama di sekolah kita ini, Bu, ya. Ini fokus ke masalah numerasinya, Bu. Nah, masalah numerasi ini saya mengangkat pelajaran matematika itu pada pelajaran bab 4 materi bangun ruang, Ibu. Ini submaterinya tentang materi volume bangun ruang. Masalah yang sangat saya angkat itu hampir sama, Ibu, dengan yang pedagogik dengan literasi tadi. Ini masih dalam rangka kesulitan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini yaitu apa saja penyebab siswa itu kesulitan dalam mempelajari pelajaran matematika itu, Bu, terutama itu pada materi bangun ruang itu, Ibu. Terima kasih Bapak. Masalah materi pembelajaran matematika ini tidak bisa kita pungkiri. Dari zaman pendidikan masa kita dulu bahwa pelajaran matematika itu adalah momok yang menakutkan bagi siswa, Pak, ya. Nah, jadi tugas kita sebagai guru harus menghilangkan sifat itu tadi, momok yang menakutkan tadi. Nah, jadi hal inilah yang perlu Bapak gali sebagai seorang guru. Bagaimana caranya menghilangkan momok yang menakutkan dalam pembelajaran matematika tersebut. Itu. Kedua, dasar yang diberikan oleh guru kita dari awal, dari kelas yang paling rendah, mungkin dari PAUD-nya ke TK ke kelas 1-nya, dari dasar pembelajaran matematika itu belum tertanam. Karena apa? Faktor tenaga pengajar kita dulu 3 tahun ke belakang
tidak sesuai dengan apa namanya latar belakang pendidikannya, Gurunya bukan itu, dari basic sebagai guru. gurunya apa? Ada yang dari SMA, ada yang dari teknik sipil, jadi memang belum apa namanya memiliki sertifikat sebagai guru. Ya, minimal ijazah itu Pendidikannya ya. minimal ijazah yang sesuai dengan guru. Dalam hal ini tidak linear gitu Pak ya. Iya, kurang linear atau tidak linear. Ya. Ini juga faktor yang sangat fatal. Kecuali individu tenaga pengajar tersebut mau dan memiliki keinginan sepenuhnya untuk menggali kembali ilmu tersebut. Ya. Nah, itu diantaranya kalau dari guru, Bapak. Ya. Kalau dari siswa, kembali lagi tadi kebiasaan orang tua di desa kita menyerahkan pendidikan pada anaknya itu kepada sekolah dan guru 100%. Ya, ya. Tanpa pengawasan tugas-tugasnya, tanpa pendampingan di rumah. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bu untuk jawaban daripada pertanyaan saya yang ketiga tadi, di mana pertanyaan daripada yang berhubungan ataupun berkaitan dengan pedagogik, literasi, dan numerasi mahasiswa itu sudah Ibu jawab. Itu untuk poin yang pertama. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya dalam kesempatan ini masih akan meminta jawaban Ibu Ya. ataupun atas pertanyaan yang akan saya ajukan, yaitu tentang masalah identifikasi masalah yang saya angkat. Yang selanjutnya ini tentang sebagian siswa masih belum bisa ataupun merasa kesulitan Ibu dalam berkolaborasi antar siswa dengan siswa lain dalam kerja kelompok itu. Nah, jadi menurut Ibu apa-apa saja faktor penyebab daripada siswa tersebut sulit berkolaborasi dalam melaksanakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru? Itu siswa sulit untuk berkolaborasi, itu menurut Ibu penyebabnya apa itu, Bu? Ya, terima kasih Pak. Ini kembali ke individu siswa ya Pak ya, sifat dan perilaku siswa yang dibawa dari keluarga. Mungkin kembali lagi tadi ke faktor ekonomi yang berbeda, kemudian faktor pengetahuan dan daya serap anak yang berbeda, sehingga menimbulkan di antara anak yang ada di dalam kelompok kecil atau kelompok pembelajaran di kelas itu merasa kurang percaya diri. Nah, tugas kita sebagai guru memberikan penguatan dan dorongan kepada siswa ini tadi, baik yang merasa minder atau merasa takut, merasa terbuli ini, agar bangkit rasa percaya dirinya. Dan kita juga membimbing dan mengarahkan anak yang memiliki perilaku yang suka mengecilkan temannya atau membuli temannya. Alhamdulillah di tempat sekolah kita tidak ada ya saling bully membuli, hanya rasa kurang percaya diri dari siswa tertentu belum bisa bergabung sepenuhnya dengan teman-teman di kelasnya. Saya lihat itu memang masih ada Pak. Ya. Nah, itulah tugas kita. Jadi kembali ke faktor keluarga tadi, mungkin di dalam keluarganya di sana terkesan otoriter orang tuanya. Jadi dia takut untuk mengemukakan idenya, Iya. sehingga terbawa kebiasaan di rumah itu sampai ke dalam kelas. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang guru, Bapak harus Iya. betul memahami latar belakang siswa. Bila Iya. perlu kita datangi ke rumahnya sekali-sekali. Kita harus tahu bagaimana keadaan latar belakang dari siswa kita. Iya. Itu kalau dari faktor keturunan itu bisa mempengaruhi tidak Ibu? Faktor keturunan juga bisa, mungkin perilaku dari dalam
keluarganya ada keturunan yang pendiam, itu Bapak Ibu ya, mungkin Dari mentalnya Bu. iya itu juga bisa mempengaruhi, itu bisa. Ya, ya terima kasih Bu. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu berhubungan dengan ini yang paling apa namanya dominan ini Bu. Ini yang menyangkut masalah hubungan relasi antara guru dengan orang tua siswa ini Bu. Jadi di sini saya mengangkat kenapa ataupun apa yang menyebabkan hubungan komunikasi dengan wali siswa ataupun orang tua wali murid ataupun orang tua siswa tersebut masih kurang harmonis Ibu ya, masih terbatas terkait dengan pembelajaran itu. Nah, itu menurut Ibu apa saja faktor-faktor penyebabnya itu Ibu? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, memang di mana-mana Bapak ya, tidak semua pihak itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pertama, apa yang menyebabkan kurang harmonisnya hubungan relasi antara guru dan keluarga dari atau orang tua atau wali dari siswa kita? Pertama, keadaan tempat. Jadi tempat guru dan tempat orang tua yang berbeda desa, jauh, Jarak itu Bu ya. jarak antara tempat tinggal antara guru dan orang tua. Kemudian situasi pekerjaan. Ketika guru memiliki waktu luang sepulang sekolah, orang tua siswa masih belum pulang ke rumah. Mungkin dia sebagai pedagang pergi ke daerah-daerah lain, kalau tempat kita Kalangan, pasar mingguan. Itu Bu ya. Ya, jadi tidak bisa bertemu. Pada saat malam hari guru sudah pulang ke desa dengan jarak yang jauh. Iya. Jadi orang tua baru tiba di rumah. Pada saat pertemuan biasanya orang tua ini mewakilkan pada neneknya siswa, kepada kakaknya, yang mestinya kita harus berbicara langsung dengan orang tuanya untuk mengawasi bagaimana keadaan anaknya dalam belajar. Nah, itu salah satu faktor yang dominan Bapak ya terhadap keberhasilan siswa kita. Jadi di saat yang modern ini kita bisa menggunakan gadget seperti membentuk tim komite kelas, kita bisa sharing melalui WA. Itu kalau ada jaringan. Nah, yang menjadi hal untuk tidak terlaksananya proses ini, orang tua siswa ini banyak yang tinggal di lokasi yang tidak memiliki jaringan. Di dalam hal ini orang tua siswa itu kesulitan Ibu ya, memanfaatkan teknologi yang ada. Benar sekali. Ya, karena mampu beli tapi alam tidak mendukung. Alam mendukung, ekonomi keluarga yang tidak mendukung. Itu Bapak. Terima kasih Bu atas jawaban daripada pertanyaan saya ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah yang berhubungan dengan model-model pembelajaran ini Bu. Inilah ujung tombak Bu ya, daripada proses pembelajaran di sekolah ini, berhasil atau tidaknya daripada proses pembelajaran tersebut, tingkat ilmu yang didapat ataupun pemahaman yang didapat oleh siswa tersebut sangat berkaitan sekali dengan model-model pembelajaran itu. Nah, jadi sudah kita sama-sama melihat bahwasannya kondisi di sekolah kita ini, terutama saya Ibu, ya, bagaimana pandangan Ibu mengenai model-model pembelajaran yang
eh, yang kreatif dan inovatif itu belum dioptimalkan itu. Jadi penyebab atau faktor-faktornya itu apa saja itu menurut Ibu? Ya, baiklah Bapak. Ya, saya juga sebagai seorang kepala sekolah ini sudah berkali-kali menyarankan kepada Bapak Ibu guru di sekolah kita bahwa kita sebagai seorang guru itu harus meningkatkan pengetahuan, apalagi di era Merdeka Belajar ini, yang mana Merdeka Belajar ini proses pendidikan itu berfokus atau berpusat kepada siswa. Ya. Kita sebagai tenaga pengajar itu adalah fasilitator. Nah, kita juga sama-sama belajar dengan siswa. Siswa bisa menjadi guru kita menjadi guru siswa, tetapi kita sebagai seorang guru adalah fasilitator, mempersiapkan fasilitas untuk siswa. Ya. Nah, saya juga sebagai seorang kepala sekolah memberikan dan berusaha memfasilitasi para guru. Ya. Contohnya, kita meningkatkan alat-alat TIK bekerja sama dengan dinas pendidikan, kemudian jaringan internet, sampai sekarang kita masih berusaha Bapak Ibu ya. Agar kita sebagai seorang guru bisa meningkatkan pengetahuan seperti penggunaan model-model pembelajaran tadi. Bisa kita belajar dari YouTube Pak ya, bisa kita lihat di Google Pak ya. Nah, di mana hal yang seperti ini masih sangat sulit kita lakukan, apalagi di sekolah kita. Ya, penyebabnya apa? Penyebabnya jaringan ini. Jaringan. Nah, ya. Jadi meskipun kita sudah berjibaku seperti kemarin kita tambah penguat jaringan melalui Orbit, Pak ya. Kemudian juga sekarang saya sudah menggunakan jaringan yang lain yang sekarang lagi dirakit di sekolah kita agar kita bisa mengakses melalui internet apa-apa kebutuhan kita dalam mengajar. Jadi kita mengetahui model-model apa yang disesuaikan dengan pembelajaran kita, lingkungan kita, keadaan siswa kita. Nah, jadi intinya Bapak ya, kita sebagai seorang guru itu yang harus aktif Bu ya, untuk intinya belajar. Ya, penyebabnya itu Bu ya. Ini fasilitas yang saya berikan kesempatan kepada Bapak, saya fasilitasi Bapak untuk ikut dengan nyaman, jangan sampai ada pikiran yang terbagi terhadap tugas Bapak di kelas untuk ikut PPG ini. Alhamdulillah Bapak sudah mulai mengikuti perkuliahan di PPG tersebut Bapak ya. Dan saya doakan semoga Bapak berhasil dan lulus, dapat sertifikat, dapat juga menikmati wilayah tersebut melalui peningkatan ekonomi tadi. Nah, jelas berarti kerjasama kita antara kepala sekolah, guru, pihak-pihak yang kompeten seperti dinas pendidikan sudah memberikan kita alat-alat TIK, Chromebook Pak ya, kemudian lagi laptop. Nah, sekarang kita sudah berusaha mengajukan ruang labnya Pak, semoga akan terrealisasi Pak ya. Itu sangat mendukung nanti kalau ruang labnya sudah ada, kita tingkatkan lagi jaringannya, bagaimana penguat sinyalnya agar kita dapat menambah pengetahuan kita, mengenal dan memahami model atau metode serta perangkat pembelajaran yang lain serta alat peraga yang bagaimana yang harus kita gunakan dalam penerapan proses pembelajaran tersebut. Berarti intinya hambatan daripada guru belum melaksanakan model-model pelajaran ini berkaitan dengan keterbatasan Ibu ya, keterbatasan pendukung, keterbatasan daripada sarana prasarana ya. Keinginan guru sudah ada, tapi keadaan alam yang kurang mendukung. Fasilitas sudah berusaha saya sebagai kepala sekolah memenuhi, tapi keadaan alam yang masih belum mendukung. Jadi semuanya, baik itu faktor jaringan,
kepala sekolah, guru, tempat, wali murid dan siswa semuanya harus saling mendukung. Ya, itu apa namanya itu model-model pembelajaran ini tadi, kalau yang berkaitan langsung dengan gurunya itu kenapa itu penyebabnya, Bu? Keengganan guru Keengganan untuk guru ya. mencari ilmu, Ya. masih belum termotivasi dari dirinya sendiri. Ya. Meskipun saya sebagai seorang kepala sekolah sudah sering dan selalu menganjurkan Bapak Ibu untuk ikut Zoom, masalah kurikulum Merdeka Mengajar, berbagi dan sebagai mana macam tersebut. Jadi masih saya perhatikan guru-guru kita belum terbangun sendiri. Ya, belum ada kesadaran gitu ya. Belum ada kesadaran dengan berbagai macam alasan, terutama jaringan. Tetapi yang saya kadang tersenyum sendiri, kalau belanja online lancar Pak ya kita. Iya, ya Iya. Pak ya. Iya, Iya. benar. Nah, padahal sama saja saya kira Pak ya. Kalau kita mau menginput, mengupload, menonton ya, yang masalah model-model pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Kenapa belanja online bisa, untuk belajar enggak? Nah, Ya, berarti dapat dikatakan guru itu malas, Bu ya? Malas untuk bukan- meningkatkan, bukan malas Pak, belum terbangun Bu ya? keinginan untuk belajar. Iya. Kalau dikatakan malas, dia tidak mau bekerja. Iya. Ya, buktinya banyak guru-guru kita ini setelah pulang sekolah ada yang bekerja sebagai petani, Iya. ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai pembisnis. Nah, itu menunjukkan mereka tidak malas, hanya belum terbangun keinginannya untuk meningkatkan pengetahuannya sebagai siapa saya, sebagai seorang guru. Iya. Nah itu Bapak. Sehingga menyebabkan proses pembelajaran di kelas itu menonton, Bu ya? Iya, benar sekali. Selalu itu saja, ya apa namanya, metodenya gitu ya. Jadi Bapak yang sudah berhasil ikut perkuliahan di PPG ini, harapan saya, mari kita ajak guru-guru kita ini supaya bisa ikut seperti Bapak. Ya. Ingin selalu untuk belajar. Ya, ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini yang masalah belum terrealisasinya apa namanya itu pertanyaan, mungkin ini dapat dikatakan pertanyaan yang terakhir Bu ya. Ya. Ini yang berkaitan dengan masalah yang saya angkat itu yaitu tentang pemanfaatan alat teknologi yang ada di sekolah kita ini, Ya. yang dapat diterapkan, yang dapat dipakai, ataupun yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas itu terutama saya pribadi Bu, Ya. sebagai guru itu masih belum optimal dalam menggunakan alat TIK tersebut dalam proses pembelajaran. Itu menurut Ibu faktor-faktor apa saja Ibu yang menyebabkan guru tersebut belum optimal dalam menerapkan alat teknologi tersebut ke dalam proses pembelajaran itu Ibu? Terima kasih Bapak. Kembali lagi seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan, bahwa nanti boleh divideokan juga Chromebook kita banyak ya Bapak ya, itu ada di sana. Iya, Bu. Silakan Ibu kameramen angkat dulu kameranya ke Chromebook kita yang ada di luar. Kemudian ini ada penguat sinyal, silakan diarahkan kameranya di sana. Ya, nah itu salah satu penguat sinyal yang saya siapkan sebagai seorang kepala sekolah untuk para guru. Kemudian di luar ada beberapa Chromebook hasil kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kalau masalah alat TIK, sekolah kita sangat mendukung Pak ya. Ini salah satu diantaranya Ibu ya, ada Infocus, ada 2 Infocus kita malah. Iya. Ini ada Infocus. Nah, ini. Tapi ini sampai jamuran itu tasnya. Tidak dimanfaatkan, hanya sekali-sekali saya manfaatkan untuk
UNBK dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kalau dari pihak sekolah, saya sebagai kepala sekolah itu sudah menyiapkan fasilitas ini Bapak ya. Nah, hanya yang membuat Bapak Ibu tidak menggunakannya mungkin saya perhatikan keterampilan Bapak Ibu guru kita ini belum ada. Ya, masih butuh peningkatan. Nah, nanti insya Allah depan, karena ada 2 orang tenaga tata usaha kita di SD kita ini kebenaran satu atap ya. Ada yang ahli TIK, nanti kita akan adakan belajar bersama. Belajar antar teman sejawat, bagaimana cara menggunakan infokus, bagaimana cara menggunakan Chromebook mengaitkan dengan jaringan. Jadi keterampilan guru kita memang belum terasah. Belum ada juga fasilitas khusus dari Dinas Pendidikan untuk pembelajaran TIK bagi guru SD ini. Sebenarnya sudah pernah kami bahas di dalam KKG, MKKS, kemudian di K3S, masalah peningkatan keterampilan guru menggunakan TIK. Nah, itu masih dalam program Bapak. Nah, jadi sebelum kita mengikuti program tersebut, apa salahnya kita nanti ya bersama-sama belajar antar teman sejawat. Karena ada 2 orang tenaga tata usaha kita yang memiliki keahlian masalah TIK ini. Ibu Wiwi Subiarti dan Bapak Ahmad Sudrajat. Ibu dan Bapak tata usaha ini juga yang memperlancar proses keberhasilan kita, seperti Bapak mengikuti PPG, kemudian seperti saya juga sekarang sedang menjalani pendidikan di calon guru penggerak sebagai seorang kepala sekolah. Kita sama-sama belajar ya Pak ya, kita sama-sama meningkatkan pembelajaran kita baik di TIK maupun proses pembelajaran, dan kita mari sama-sama saling memfasilitasi. Ya. Jadi semua kegiatan kita tidak tertinggal. Jadi meskipun Bapak PPG, Bapak masih bisa mengontrol pembelajaran di kelas Bapak, baik melalui Zoom. Kita kan kalau di rumah kita sinyal lancar Pak ya, di rumah kita guru-guru, kecuali di tempat sekolah kita ini walaupun sudah ada penguat sinyal, masih ada pojok-pojok masih pojok-pojok tertentu seperti ini. Penguat sinyal di ruang kepala sekolah tidak ada, walaupun penguat sinyalnya ada di ruang sekolah, tapi ada di ruang TU sinyalnya. Kalau ke kelas itu hilang. Terkendala Bu ya. Kalau ke kelas. Kalau di lab ada juga Ibu pasang penguat sinyal di sana. Kalau kemarin sudah pernah dicoba, 3 Chromebook bisa dipakai. Untuk 5 Chromebook dia sudah tidak bisa lagi terhubung. Jadi mudah-mudahan ke depan kita tingkatkan keterampilan kita tentang TIK, tentang gadget, dan ke depannya ya kita bisa menggunakan dan memanfaatkan alat-alat TIK ini dalam proses pembelajaran. Nah, itu. Dan tugas saya sebagai pemimpin atau kepala sekolah memberikan fasilitas sesuai yang dibutuhkan dan sesuai dengan dana yang ada di sekolah kita. Itu Bapak. Ya baik, Ibu kepala sekolah yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan Ibu di dalam memenuhi tugas wawancara ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan sekali lagi terima kasih saya mengucapkan atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan hasil wawancara ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya. Apapun kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah kita ini, mudah-mudahan kedepannya dapat kita perbaiki bersama-sama, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan tupoksi daripada tugas kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga pengajar di sekolah kita ini, baik itu dari segi hambatan-hambatan yang ada dalam proses
belajar mengajar ataupun hambatan-hambatan yang berkaitan dengan daya dukung untuk melaksanakan daripada proses belajar mengajar tersebut. Dan mudah-mudahan kedepannya sekolah kita ini akan maju dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Amin. Baik, selanjutnya Bapak, Ibu dosen pembimbing dan Ibu Pamo LPTK Bengkulu, itu tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 04 Buerawan, yaitu Ibu Ratna Juwita SPD, yang telah selesai. Mudah-mudahan apa tadi yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi bagi saya dan guru-guru yang lain untuk dapat meningkatkan keprofesionalan kami sebagai tenaga pengajar di sekolah SDN 04 Buerawan ini. Demikianlah yang dapat saya persembahkan melalui wawancara ini. Lebih dan kurang saya pribadi mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.